Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Putri Fardasari dari kelas PI 19A dengan NIM 0603519021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video terkait hasil wawancara saya sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah observasi dan wawancara. Assalamualaikum, selamat siang Kak Giska. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Dita. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Giska Koturnada Anissa, umur 20 tahun, terus sekarang masih jadi mahasiswa semester 5 di SMIK Mardira, jurusan S1 Sistem Informasi. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait budaya Korea. Bagaimana dan sejak kapan sih kamu mengenal budaya Korea? Kalau kenal atau tahu budaya Korea tuh salah satunya K-pop ya. Waktu itu pas SD sih, kayaknya semuanya yang seangkatan kita pada tahu deh. Nonton girl group SNSD yang G. Nah, itu dari situ. Tapi ya cuma sekedar tahu aja gitu, belum tertarik. Terus juga dulu saya termasuk orang yang ngasih komentar negatif ke mereka gitu. Karena kan menurut saya dulu mereka tuh kayak oplas lah, terus ya pokoknya yang jelek-jelek gitulah. Tapi ya sekarang kan udah berubah gitu. Saya udah tahu, udah Berubah lebih pandangannya ya. berpikir lebih positif lah, udah dewasa juga. Jadi suka sekarang jadinya. Boleh ceritakan apa yang membuat kamu awalnya tertarik dengan budaya Korea? Kalau tertarik itu gara-gara ya di sekitar saya tuh banyak gitu yang suka K-pop. Temen saya waktu SMA itu temen sebangku, dia kan suka tuh, terus sering nonton pas jam kosong kelas 11 SMA. Jadi ya saya ikut-ikutan, dari situ nonton K-drama akhirnya, karena kan alurnya juga unik, terus bagus banget plotnya gitu kan, nggak pasaran. Terus ya udah deh, terus kelas 12 mulai dia tertarik sama reality show, gara-gara teman saya ngomongin terus nih tentang ada anak kecil yang masih kecil banget umurnya 4 tahun tapi dia tuh pintar gitu. Namanya Naeun dari reality show The Return of Superman. Nah, si Naeun ini tuh bisa ngomong 4 bahasa. Perancis, Inggris, itu dia ngomong sama mamahnya karena mamahnya ini kan dari luar negeri. Sementara papanya Korea. Jadi dia ngomong sama papanya Korea. Terus dia ngomong bahasa Spanyol itu ke nenek dari mamahnya. Jadi karena obrolan kecil kayak gitu, dia bisa gitu ngomong sama orang yang baru dia temuin gitu atau gimana tiba-tiba orang Spanyol ngajak ngomong dia ngomong, dia tuh bisa nanggepin karena dia ngerti gitu. Nah itu tuh menurut saya kan keren banget gitu. Anak umur 4 tahun tapi udah sekeren itu, udah mana lucu, cantik gitu kan. Terus sampai akhirnya ada salah satu episode tuh suka ada datengin guest star idol atau aktor atau aktris gitu kan. Nah ini tuh datengin idol boy group EXO. Nah, Chanyeol sama Kai. Nah di situ tuh saya mulai kayak awalnya tuh biasa aja kan. Ya namanya cowok ya udah ganteng gitu. Terus lama-lama tapi karena nontonnya di YouTube, itu home YouTube saya isinya EXO kan jadinya. Karena Jadi lagi tertarik. jadi mulai awalnya tuh gak mau gitu kan, gak mau suka K-pop, tapi karena lagi nggak ada suka sama siapa juga gitu kan, lagi nggak idolain siapapun, jadi ya udah pengen nyoba gitu, suka sama seorang kayak gitu kayak idola.
fans gitu. Terus jadinya suka deh sampai sekarang. Oke. Jenis-jenis apa aja sih yang kamu sukai dari budaya Korea? Musik ya, K-popnya, K-pop musik itu udah pasti, Ya. idol. Terus dramanya juga bagus-bagus banget, film mereka tuh apa ya? Genrenya itu apalagi genre action sama kayak misteri kayak gitu, kayak contohnya kan Train to Busan yang zombie-zombie kayak gitu. Itu bagus banget sih Korea, ngalahin luar negeri menurut saya, kayak UK gitu kan, dari Keren-keren luar banget negeri ya itu filmnya ya. beda. Terus juga kuliner makanannya itu kan enak-enak banget, rekomen. Kamu kan suka dengan hal-hal tentang Korea, semacam K-pop, K-drama, reality show. Nah, dari kesukaan kamu tuh ada pengaruhnya atau tidak terhadap diri sendiri? Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya ada banget gitu kan, karena mereka tuh yang ngebantu saya kalau misalnya saya lagi stres atau moodnya lagi turun. Waktu itu kan lagi kelas 12 tuh, mau persiapan ujian praktek, UTBK, terus SBM gitu kan, buat kuliah gitu. Nah itu tuh pas banget sih menurut saya waktunya, timingnya. Walaupun ada negatif sama positifnya, tapi kebanyakan positifnya ya kalau ke saya. Jadi ya ngebantu saya buat balikin mood saya, terus juga ngasih semangat gitu kan, kayak nontonin mereka aja tuh kayak kadang udah ngebuat kita senyum lagi gitu, happy lagi, terus juga nginspirasi, ngebuat saya kayak pengen ke Korea gitu kan, jadinya ketemu mereka langsung kayak gitu. Lebih berusaha lah buat ketemu mereka gitu. Nggak cuma lihat di HP aja. Kalau dari segi pertemanan, bagaimana pengaruh K-pop terhadap gaya berteman kamu? Kalau dari K-pop sebenarnya saya tuh nggak bilang gitu kayak saya suka K-pop loh gitu loh, karena kan dulu saya juga ngerti kalau pandangan orang tuh semuanya nggak sama gitu kan. Takutnya ngasih respon negatif kayak dulu saya ke teman saya gitu. Jadi saya bakal nunggu orang itu tuh suka nggak gitu mereka bahas tentang K-pop gak gitu, yang saya tahu. Kalau saya tahu pasti saya bakal timpalin, tapi kalau mereka nggak ada kayak ngomongin tentang itu sama sekali, ya udah saya bakal diam aja gitu. Tipe yang ikut-ikutan gitulah istilahnya, kalau misalnya orang lawan bicaranya ngomong. Terus itu kalau di real life ya. Iya, Kalau di medsos kan banyak banget nih, apalagi sosial K-pop tuh media. kan fansnya terkenal banget tuh di medsos, banyak gitu kan. Buat nyari teman tuh sebenarnya bisa banget. Cuma kalau dari pengalaman saya sendiri gitu, misalnya dari Twitter atau Instagram, itu sebenarnya banyak banget, tapi ya cuma sekedar buat chatan aja gitu, kayak nanya info. Misalnya saya ketinggalan konten apa gitu, karena yang dulu-dulu sebelum saya ngeidolain mereka itu kan saya nggak tahu tuh kejadiannya apa aja. Kadang kan nanya, nah tapi ya cuma sekedar itu aja gitu, chatan sebentar, habis itu udah gitu, nggak sampai ketemuan di real life gitu. Apalagi sekarang kan lagi corona, jadi ya susah gitu mau ketemu orang. Jadi Gimana? sekedar virtual aja ya. Sekedar temenan di medsos. Kalau interaksi kamu sama keluarga gimana sih setelah kamu suka budaya Korea gini? Kalau misalnya keluarga sih dulu sama ya, hampir sama kayak saya pandangannya. Cuma sekarang kan udah berubah karena saya mau ubah pandangan mereka juga gitu pelan-pelan gitu. Kalau mereka tuh nggak kayak gitu kayak yang dibilang orang-orang. Tidak Apalagi saya sebaik udah tahu kan, yang benarnya tuh kayak gimana. Jadi papa saya nih misalnya contohnya, saya nonton drama gitu kan, kayak saya terus-terusan nonton drama di laptop gitu. Kayak papa saya tuh nanya, itu nonton apa sih gitu. Terus akhirnya saya coba mikir,
coba nonton bareng aja kali ya gitu kan, biar sekalian ngubah pikirannya gitu. Kalau Korea tuh nggak se-bad itu gitu, nggak seburuk itu. Terus akhirnya nonton tuh action-nya genre yang papa saya sukain gitu. Terus akhirnya ya udah dia jadi suka gitu, mulai kayak iya ternyata Korea tuh dramanya tuh bagus, filmnya tuh menarik gitu. Persis kayak yang saya tadi bilang, mereka tuh emang unik gitu kan, jalan ceritanya tuh nggak pasaran, walaupun kadang terlalu imajinatif gitu kan, terlalu imajinasi banget. Tapi ya itu justru yang ngebuat kita nonton kan gitu. Ya jadi mulai berubah, papa saya jadi juga kayak ngerti kenapa anaknya bisa suka nih sama idol-idol cowok-cowok ini gitu. Terus film ini atau drama ini kenapa kayak gitu. Jadinya jadi lebih deket ya sama papa kamu. Jadi quality time bareng juga nonton drama gitu, maraton. Nah, kalau hasrat belajar dan prestasi, budaya K-pop itu mempengaruhi nggak? Berpengaruh banget gitu kan. Karena kan misalnya contohnya nih abis UAS gitu kan. Ini kalau saya kan udah selesai UAS. Pas UAS kemarin tuh lagi stres-stresnya banget gitu kan. Apalagi online gini susah gitu sinyalnya atau gimana. Kendalanya banyak gitu istilahnya. Nah, ya udah abis itu lagi capek-capeknya, bete-betenya nonton mereka langsung kayak hilang gitu. Langsung happy lagi, kayak balik lagi moodnya. Terus juga kadang mereka ngebantu saya ngingetin buat ayo semangat terus gitu loh. Jangan nyerah gitu aja, jangan gampang nyerah gitu. Kan kayak karena ngefans sama mereka, saya jadi punya mimpi gitu bisa dibilang, cita-cita pengen ke sana gitu kan. Pengen ke sana, ke Korea langsung pakai hasil uang kerja sendiri gitu kan, nonton konser, ketemu mereka di fansign atau beli merch-nya gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau pandangan kamu terhadap bangsa Korea itu sendiri gimana? Menurut saya Korea tuh negara yang canggih banget sih teknologinya. Teknologi mereka tuh salah satu yang tercepat di dunia gitu kan, apalagi buat jasa pesan antar makan, jasa delivery-nya. Terus juga transportasi umumnya juga katanya tuh gampang banget. Kalaupun orang luar atau turis ke Korea itu tuh bakalan mudah gitu. Karena emang semudah dan segampang itu gitu dimengertinya. Di mana-mana tuh ada kayak informasi-informasi, terus juga internetnya kan cepat. Jadi nggak mungkin kayak nge-lag atau gimana kayak gitu. Pasti lancar sih. Kan semuanya sekarang uh, lagi di zaman internet kan, jadi apa-apa tuh paling delivery makan lah, apalagi lagi corona kayak gini gitu kan. Jadi internet tuh sangat dibutuhin, dan Korea itu cepat banget internetnya. Setelah suka K-pop, kan pasti ada yang kamu jadiin idola buat kamu. Nah, apa sih yang membuat kamu bisa jadiin dia sebagai idola? Dan ada nggak sih kebiasaan atau sifat idola kamu yang kamu contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Eh, saya kan sekarang tuh idolain artis dari agensi SM Entertainment. EXO sama NCT kan, boy groupnya. Cuma kan karena EXO lagi hiatus, mereka lagi wajib militer. Jadi saya suka sama adiknya mereka, NCT gitu kan. Nah, kalau misalnya disuruh milih gitu, salah satu dari masing-masing grup, itu Chanyeol EXO yang ada di Naan tadi sama Mark Mark NCT. Nah, mereka itu berdua sama-sama rapper, tapi suaranya tetap bagus gitu kalau buat disuruh nyanyi vokal, karena kan emang itu syarat buat lolos audisi jadi idol di SM kan, harus bisa nyanyi. Namanya aja idol gitu kan, pasti kan nyanyi gitu.
Nyanyinya harus bagus, tapi mereka rappernya bagus, nyanyinya juga bagus kan, itu keren banget makanya. Terus juga mereka tuh happy virus banget buat grupnya, jadi kayak yang orang yang ngehibur member lain di grup mereka gitu, positive vibes juga, dan mereka tuh humble walaupun udah terkenal sekarang, tetap down to earth banget, tetap rendah hati, tetap ya pokoknya sopan santunnya tuh emang ada banget deh artis SM. Dan untuk itu dari sisi ini ya talent bakat mereka. Kalau misalnya dari personality itu yang tadi mereka tuh bisa menginspirasi saya buat jadi orang yang lebih Baik lagi. baik, terus sopan gitu mau ke siapapun. Terus juga banyak ucapan-ucapan mereka tuh yang mereka nggak sadarin tuh bisa ngebuat fans tuh ini gitu, apa ya, disebutnya quotes ya. Pokoknya banyak deh yang mereka omongin yang emang pas buat keadaan saya, misalnya lagi down atau butuh semangat, inspirasi kayak gitu. Mereka tuh ngebantu banget. Kamu kan udah lumayan lama nih. Lumayan lama ya suka budaya Korea. Ya. Apalagi kamu juga suka nonton drama Korea. Kamu pasti tahu banyak bahasa mereka. Nah, dari situ mempengaruhi kamu dalam gaya berbicara nggak? Misalnya dicampur-campur gitu bahasa Korea dengan bahasa Indonesia. Gimana tuh? Iya sih, kalau misalnya dari mikir gitu di otak, itu saya mikirnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, ini tuh juga salah satu pengaruh positif ya. Inggris saya tuh jadi lebih fasih sebelumnya daripada saya selama di sekolah gitu. Karena kan konten-konten mereka atau reality show, pokoknya yang ada merekanya tuh kan perlu subtitle. Nah, subtitlenya itu saya bacanya dalam bahasa Inggris gitu, karena menurut saya kalau bahasa Indonesianya itu terlalu baku gitu. Bacanya kayak kurang serak aja. Kalau misalnya Inggris kayak lebih informal aja gitu, lebih santai gitu kan. Terus jadinya kebiasaan deh sampai sekarang nonton film-film barat juga pakainya subtitlenya Inggris, walaupun dia ngomong Inggris gitu kan, tapi biar jelas gitu. Nah, kalau untuk mikir kayak gitu, tapi kalau misalnya untuk ngomong 3 bahasa, tapi 3 bahasanya ini satu lagi kan Korea. Jadi Inggris, Indonesia, Korea. Kalau Korea ini ke temen yang saya tahu dia juga K-pop juga gitu, suka sama Itu K-pop. sama K-pop. Karena jadi saya ngomongnya kadang kan bahasa Korea satu kalimat tuh yang sering didengar dari drama atau mungkin idola saya nih tadi mereka sering ngomong satu kata persis ini apa gitu. Nah, itu saya campur-campur dalam satu kalimat sama Inggris, sama Indo, sama Korea gitu. Jadi kadang teman saya juga sering bilang, kok ngapain pakai bahasa Korea segala kayak gitu. Pokoknya banyak banget yang bilang baru nemu orang fans ngomongnya sampai kayak gini gitu kayak saya. Dicampur-campur Tapi bahasa Korea ya. saya juga nggak nyadar sebenarnya, tapi karena seru aja gitu, asik, ya udah jadinya saya ngomong kayak gitu, nggak sadar gitu. Tapi kalau misalnya taunya saya ngomong bahasa Korea ke orang yang nggak ngerti Korea sama sekali, ya itu baru saya ulang lagi full bahasa Indonesia gitu. Kamu kan punya uang saku. Nah, dengan kamu suka K-pop itu mempengaruhi kamu dalam menggunakan uang nggak? Dan ya, aku tahu pasti hal-hal yang berkaitan dengan K-pop itu pasti mahal. Gimana? Mahal banget. Kadang nggak wajar sih untuk kantong mahasiswa kayak kita yang belum kerja, itu tuh nggak wajar banget. Kayak albumnya aja, kertas foto, walaupun fotonya ganteng-ganteng emang, tapi 400.000 gitu kalau nyampe ke Indonesia sama ongkir dan sebagainya gitu kan. Kayak sayang banget gitu 400.000 buat itu. Jadi ya saya cuma fans modal streaming sih. Jadi kalau mereka ngeluarin MV gitu, musik video, terus saya streaming terus, kayak saya nyebarin link mereka.
ke teman-teman saya, tonton ini dong, gini, kayak gitu. Jadi saya ngebantuin dari buat nambahin views videonya gitu kan. Jadi kan itu ngaruh buat mereka menang di music show-nya gitu kan. Nah, music show-nya mereka menang deh. Nah, berarti kan saya ikut berpartisipasi. Berarti fans modal Gitu. kuota aja ya? Ya dong. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana kehidupan kamu sebelum mengenal budaya Korea dengan sesudah kamu mengenal budaya Korea itu sendiri? Yang pasti beda banget ya. Karena kalau sebelum Korea kan saya cuma sekedar suka aja gitu sama orang, nggak sampai yang follow kegiatan mereka tuh gimana sih hari ini kayak gitu. Nah, kalau suka sama Korea nih, jadi ada yang diikutin gitu, terus ada yang pasti ada selalu up and down sih mood-nya, mungkin mereka lagi ada kena skandal atau apa kayak gitu kan. Tapi ya kebanyakan positifnya. Kalau lagi bete atau apa mereka tuh kan mood booster, terus juga inspirasi saya buat saya apa ya biar nggak nyerah lah gitu sama Yang bisa bikin kehidupan kamu kuliah ini. bahagia ya? Bisa uh, apa ya pengen kerja terus punya uang sendiri ke Korea deh nonton gitu kan, nonton konser, ketemu langsung kayak gitu, fansign. Ya pokoknya jadi lebih banyak tujuan gitu, gara-gara kenal mereka. Jadi lebih semangat dan jadi salah satu alasan hidup sampai saat ini gitu. Baiklah, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih Giska sudah mau wawancara dengan saya. Sama-sama, Dita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.